mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner yang saya hormati, Bawaslu, rekan-rekan calon wakil wali kota yang saya hormati. Kota ini usianya sudah 397 tahun. 3 tahun lagi 4 abad. Ada sejumlah persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ditambah lagi dengan COVID-19 yang berdampak pada aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, hujan sejenak, air tergenang di mana-mana. Yang kedua, warga yang berada di bantaran sungai, mereka selalu khawatir dengan adanya banjir. Yang ketiga, persoalan sampah. Saudara-saudaraku warga Manado yang berada di bagian utara, tiap hari merasakan bau sampah yang sampai saat ini juga belum terselesaikan. Bahkan berdampak pada penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Manado berada nomor 3 terkotor di Indonesia. Yang keempat, persoalan sektor informal. Saudara-saudaraku yang berada di pasar, hari ini kita merasakan pedagang hanya menjadi objek, menjadi subjek, tidak menjadi subjek. Bagaimana dengan infrastruktur yang ada di sana? Bagaimana dengan manajemen? Begitu pula para pedagang kaki lima yang berada di pusat kota, pedagang musiman yang berjualan pada saat tahun hari-hari besar keagamaan. Berikutnya adalah terkait pelayanan publik. Kami telah bertemu dengan banyak orang, mereka mengeluhkan persoalan administrasi dan perizinan yang begitu rumit. Hari ini juga ada persoalan yang berhubungan dengan air bersih. Saudara-saudara yang berada di perbukitan tidak mendapatkan air bersih dengan baik. Oleh karena itu, kami pasangan Sonya Sarif hadir memberikan solusi bagi warga Manado. Manado harus berubah. Manado kota modern yang berbudaya. Kota ini harus kita bangun secara modern, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur masyarakat. Kearifan lokal harus tetap kita junjung tinggi. Karena itu misi kita yang pertama adalah membangun kualitas hidup masyarakat dengan baik. Yang kedua, kita ingin bangun infrastruktur kota secara modern. Yang ketiga, kota ini sebagai kota perdagangan di Asia Pasifik. Yang keempat, kota ini akan menjadi kota yang ramah lingkungan, layak huni bagi difabel dan disabilitas. Akan kita ciptakan lapangan-lapangan kerja baru, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga open management. Selanjutnya adalah kita konsentrasi pada etalasi budaya lokal sebagai daya tarik pariwisata, dan yang terakhir ada pemberdayaan lansia. Terima kasih. Pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, ada banyak kebijakan dan program pemerintah ternyata tidak berimplikasi pada kepentingan publik. Kebijakan dan program dibuat hanya agar supaya serapan atau penggunaan anggaran tahun berjalan sesuai target. Akibatnya sebagian besar program hanyalah copy-paste dari program-program tahun sebelumnya, padahal tidak semua program itu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya, apa sikap Anda terhadap kondisi buruk ini, serta tindakan apa yang hendak Anda lakukan jika kelak terpilih? Ya, terima kasih. Di dalam data BPS tahun 2019 yang menjadi dasar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran pemerintah Kota Manado yang dibahas bersama DPRD Kota Manado, sangat jelas termuat di sana sorotan publik berkaitan dengan kesejahteraan. Kemiskinan di Kota Manado semakin tahun malah bertambah. Hari ini 5,51% orang miskin di Kota Manado dengan jumlah keluarga miskin 23.000 kakak. Kemudian pengangguran terbuka cukup tinggi. Kota Manado menduduki posisi nomor 1 di Sulawesi Utara, pengangguran terbuka yaitu 10,46%. Dan kondisi ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, 2014, 2015, 16, 17, 18 sampai tahun 2019,
bukan mengalami penurunan, malah mengalami kenaikan. Saudara-saudaraku yang hari ini merasakan dampak daripada COVID-19 tentu akan menambah daftar ini di tahun 2020. Oleh karena itu, kami Sonya Sarif dengan pengalaman saya di DPRD Kota Manado selama 3 periode dan pengalaman pasangan 01 dalam international trader yang berpikir selalu tentang entrepreneurship di Kota Manado, bahwasannya yang pertama kita akan memperbaiki alokasi anggaran yang berhubungan dengan upaya kita pengentasan kemiskinan dan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Manado. Kota ini harus ramah investasi, karena dengan berinvestasi maka lapangan kerja akan terbuka. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia kita. Pada tahun 2018 kami mengumpulkan pengusaha restoran di Kota Manado. Ternyata dari 100% karyawan, 90% adalah karyawan dari luar, 10%-nya adalah lokal. Kami mengajukan pertanyaan kenapa? Karena persoalan kualitas sumber daya manusia kita. Oleh karena itu akan kita jawab, ke depan harus ada upaya kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan ini dengan meningkatkan skill, pelatihan, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, sekaligus penegakan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal di Kota Manado. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah konkret, yang saya maksudkan langkah konkret yang harus dibuat oleh pemerintah kota untuk mencapai target indeks Gini Kota Manado dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan di era pandemi ini? Ya, terima kasih. Persoalan pandemi COVID-19 tentu sangat berdampak pada banyak aspek. Di seluruh dunia, di Indonesia, di Sulawesi Utara, dan di Kota Manado. Pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan satu guidance. Di dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, itu sangat jelas juga disebutkan bahwasannya ada 3 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah fokus pada penanganan kesehatan. Kami Sonya Sarif berpendapat yang dilakukan pemerintah selama ini harus ditingkatkan. Kita perlu memberikan asupan vitamin kepada masyarakat dengan baik. Karena sebenarnya pola hidup sehat itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan mindset. Kami akan bekerja dengan keras membangun mentalitas, karakter, pola hidup yang sehat kepada masyarakat. Masker tentu dan penyediaan fasilitas rumah sakit dan juga puskesmas harus kita tingkatkan. Klinik-klinik kita ajak dan semua petugas kebersihan, petugas kesehatan tentu saja kita ajak untuk bersama-sama dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Salah satu dampak yang terpukul terkait dengan COVID-19 ini adalah pemulihan ekonomi. Kami Sonya Sarif menyadari ada 16.200 pelaku UMKM di Kota Manado saat ini. Mereka terkena dampak. Karena itu kami memiliki program akan memberikan bantuan usaha untuk pelaku usaha mikro di Kota Manado, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi saudara-saudaraku yang saat ini sedang terdampak terkait dengan COVID-19 di persoalan berkaitan dengan permodalan, pemerintah kota akan bertanggung jawab untuk berkontribusi memulihkan keadaan itu. Kemudian kota ini perizinannya harus lebih dipermudah. Harus lebih dipermudah. One day service. Kota ini harus juga yang namanya investasi kita buka selebar-lebarnya, dan pasangan saya Ibu Sonya punya jaringan yang kuat untuk itu, membangun investasi yang besar di Kota Manado. Yang ketiga adalah jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan refocusing daripada APBD kita. Hanya saja saya melihat pola distribusi ini harusnya dirasakan oleh warungnya Ungke, warungnya Maumbi,
membawa warungnya tole, warungnya no, dan lain sebagainya. Ini harus kita perbaiki pola-pola ini ke depan. Terima kasih. Bagaimanakah komitmen kita untuk mengedepankan sportivitas melalui gagasan dan ide dan strategi bagi masyarakat di kota ini pada umumnya dan kaum milenial di era revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih. Manado adalah rumah besar kita. Manado adalah rumah kita bersama. Kita rawat, kita tumbuhkan dan kita kembangkan, kita bangun dengan baik. Pasangan kami adalah pasangan Bhinneka Tunggal Ika. Pasangan ini tegas, torang semua bersaudara. Disintegrasi biasanya dikarenakan yang paling utama adalah ketidakadilan, terutama berhubungan dengan ekonomi. Oleh karena itu, kami memimpin nanti Kota Manado, maka distribusi berkaitan dengan keadilan ekonomi, sosial, dan kehidupan di dalam pemerintahan akan kami wujudkan. Karena itu adalah bagian dari komitmen dan visi kami, misi kami untuk Kota Manado yang lebih baik. Selain itu, berkaitan dengan milenial. Ini pentingnya edukasi kepada para milenial. Makanya adalah misi kami, visi kami, Manado kota modern yang berbudaya. Salah satu sasarannya adalah bagaimana milenial kita ini menjaga nilai-nilai luhur budaya kota Manado. Dan karena itu, fokus anggaran ke depan adalah salah satunya tertumpu kepada peningkatan dan pembangunan para milenial ini untuk memiliki budaya lokal dengan baik. Kita harus jaga. Karena itu kita menginginkan Manado ini akan ada etalase budaya. Bagaimana mereka yang punya jiwa nyanyi di Masamper atau tradisi kesenian dari Minahasa, dari Bolak Mongondo, dari Gorontalo, dan dari berbagai suku akan kita wadahi di dalam kebijakan pembangunan, kebijakan pemerintahan nantinya. Tegasnya adalah persoalan yang mengganggu disintegrasi bangsa, kita sepakat untuk kita hindarkan. Rumah Manado, rumah besar kita harus tetap jaga. Torang semua bersaudara, karena torang semua adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih. Bagaimana kesiapan teman-teman ketika menghadapi bonus demografi ke depan dikaitkan dengan era digital? Terima kasih. Bonus demografi adalah kekayaan kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Kita beruntung menjadi bangsa yang besar. Kota Manado juga seperti itu, pertumbuhan penduduk juga cukup luar biasa. Tetapi kalau tidak kita manfaatkan sebaik mungkin, ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Oleh karena itu, kita coba merelay sedikit. Hingga tahun 2019 ini, pengangguran terbuka di kota kita ini cukup tinggi. 10,46% berdasarkan data BPS tahun 2019. Belum lagi kalau ditambah dengan dampak COVID-19, tentu akan bertambah. Pengangguran terbuka berbeda dengan pengangguran tertutup. Karena itu di pemerintah kota dibuka pendaftaran tentang THL hanya dalam waktu 3 hari. Ribuan orang pergi mendaftar. Kenapa? Karena hari ini anak-anak muda kita sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu solusinya adalah sebagai pemimpin ke depan, kita meletakkan pondasi bagi produktivitas untuk tenaga-tenaga yang produktif di masa mendatang. Kebijakan pembangunan, kebijakan kemasyarakatan dan pemerintahan harus bermuara salah satunya kepada aspek penyiapan para tenaga produktif ini untuk semakin produktif di masa mendatang. Kita suka tidak suka, Manado harus berubah. Karena itu kami memiliki visi Manado ini kota modern, tapi tanpa melupakan budaya masyarakat.
Kota modern adalah kota yang nantinya akan mewadahi bagaimana mereka-mereka yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan akan kita berikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan pekerjaan. Mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, termasuk di dalamnya bagaimana kota ini menjadi kota yang ramah investasi. Para investor sebenarnya hanya yang mereka perlukan adalah kepastian hukum dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Karena itu kami, Sonya Sarif, berkomitmen untuk membangun kota ini dengan sebaik-baiknya dan menciptakan ruang investasi sebesar-besarnya berdasarkan modal pengalaman yang beliau miliki untuk kota Manado yang lebih baik. Manado harus berubah, kota modern yang berbudaya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan tanggapan dari calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk sahabat saya, Harley Ai Mangindaan. Di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pasar tidak boleh menagih retribusi. Kalau di pasar tagih retribusi itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang 28 tahun 2009. Pasar itu hanya boleh iuran atau bea. Kenapa istilah berbeda? Karena inilah nomenklatur yang diatur di undang-undang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada sahabat Hani Jospayo, PKL tidak bisa didekati hanya dengan sekedar pinjaman. Tapi bagaimana PKL ini yang mencari sesuatu hanya untuk hidup dan bertahan hidup. Mereka harus diwadahi. Kami Sonya Sarif akan mewadahi mereka, bahkan tempat mereka akan menjadi tempat yang sangat indah buat pariwisata di kota Manado. Salah satu destinasi, karena orang datang Manado satu hari bosan. Kita perlu menciptakan destinasi-destinasi baru. Salah satunya adalah dengan cara program dari Sonya Sarif. Yang ketiga untuk sahabat saya, Dr. Icat Swalang. Saya betul-betul terkejut. APBD perubahan Kota Manado tidak diteruskan oleh DPRD Kota Manado. Saya dari sana, saya memahami perasaan teman-teman DPRD. Bagaimana bisa menjelaskan tentang konsep sinergisitas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, padahal ini terkait dengan persoalan publik. Kami Sonya Sarif, pasangan nomor urut 2, akan memperbaiki persoalan ini sehingga kemudian baik untuk masyarakat dan baik juga untuk pemerintah. Terima kasih. Para calon wakil wali kota akan menyampaikan closing statement dan diberikan waktu masing-masing 3 menit. Disilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk closing statement atau memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit. Silahkan. Kota kita usianya semakin tua. Persoalan publik yang kami kemukakan di awal akan dijawab oleh Sonya Sarif ke depan. Manado, rumah besar kita. Mari kita rawat, kita jaga dan bangun bersama. Torang semua bersaudara, baku-baku baik, baku-baku sayang. Sonya Sarif hadir memberikan solusi karena torang pe visi ngoni pe masa depan. Kepada saudaraku yang mengeluhkan tentang portal di pasar, jam 9 dilantik, jam 10 kami akan bongkar portal tersebut di pasar Bersih Hati. Anak ayam turun 9, mati 7, sisalah 2. Jangan lupa tanggal 9, Sonya Sarif nomor 2. Terima kasih saya sampaikan kepada Komisioner KPU, Bawaslu, rekan-rekan, sahabat saya, calon wakil wali kota Manado, calon wali kota semuanya, terima kasih yang hadir semuanya. Tidak ada gading yang terletak, tidak ada mawar yang tak berduri. Manusia banyak hilaf dan salah. Karena itulah kami hadir untuk memberikan yang terbaik bagi kota Manado. Jangan lupa nomor 2. Ingat, nomor 2 Sonya Sarif. Makan tinutuan pakai sambal terasi.
Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.